Ini banyak banget orang tuh ibadah kan, karena kan memang sudah banyak banget ilmu atau informasi yang kita dapetin. Kayak misalnya ibadah tuh kan pengen dapat ganjaran. Nah kayak misal nih duha, sholat duha pengen dilancarin rezeki, pengen kerjaannya lancar mungkinnya, atau mungkin nambah job lagi segala macam. Nah ini tuh udah jadinya ke situ pikirannya tuh, dapat ganjaran. Cuman emang boleh kita tuh ibadah buat dapetin ganjarannya itu. Oke. Anda pernah nggak dengar kisah yang diriwayatkan sama Imam Bukhari sama Muslim tentang 3 orang pemuda yang mereka terjebak dalam gua? Al-Kahfi? Bukan. Ini yang bertiga yang dia cerita. Ini kita nggak akan bisa keluar dari gua kecuali dibantu sama Allah. Oke. Yang pertama dia cerita, ya Allah, aku tuh setiap pulang dari kerja selalu membawa susu untuk orang tuaku. Ya, jadi dia tidak akan kecuali aku berikan susu ini ke keluargaku, kecuali sudah kuberikan kepada ibuku, orang tuaku. Kalau engkau memandang ini sebagai sebuah kebaikan, maka bantulah kami. Tahu pintu gua itu yang awalnya tertutup rapat, terbuka geser dikit. Oke. Yang kedua, ada nih laki-laki, dia tampan, dia punya harta, gitu. Kemudian ada wanita yang dia sukai, cuma wanita ini nggak mau. Pada suatu saat wanita ini datang ke dia dengan ada kebutuhan. Dia meminjam duit 120 dinar. Oh itu banyak sekali 120 dinar ya. Kemudian pemuda ini mengatakan, oke nggak apa-apa, tapi aku pingin berzina dengan kamu, kata si laki-laki ini. Kemudian ketika laki-laki ini sudah betul-betul berhadapan-hadapan sebagaimana suami istri di atas ranjang, kemudian wanita itu mengatakan, takutlah kamu kepada Allah. Maka dia ngomong seperti ini, ya Allah, maka pada saat itu sebelum aku sentuh wanita itu, aku pergi dan aku tinggalkan 120 dinar untuk dia. Jikalau engkau menilai itu adalah bentuk takutku kepadamu, tolong bantulah kami. Pintunya geser, tapi dia belum bisa keluar. Oke. Sampai orang ketiga. Nah, iya. Orang ketiga ini, dia orang yang pengusaha. Dia punya karyawan. Pada suatu masa karyawan ini pergi dan belum dikasih uang gajinya. Nah, pada suatu saat uang gajinya ini akhirnya sama dia dikembangkan. Dibuat beli kambing sampai kambingnya beranak pinak banyak betul. Kembangin Gitu. ya. Nah, pada suatu saat karyawannya tadi datang. Kemudian dia meminta hak gajinya. Kemudian sama dia dibilang, itu semua yang ada di padang kambing ini itu adalah milikmu dan diambil semua tanpa menyisakan satu pun buat dia. Kemudian dia mengatakan, seandainya ini adalah bentuk ketaatanku kepadamu, kata dia, maka tolong bukakan jalan untuk kami. Antum tahu batu besar tadi bergeser sendiri sehingga mereka semua bisa keluar. Nah, dari sini membuktikan bahwasannya ketika kita beribadah, kita melakukan amalan, itu kita boleh kok mengharapkan gitu. Kita mengenalnya dengan tawassul. Ya, menjadikan amal baik sebagai salah satu cara untuk lebih cepat dikabulkan doa kita. Cuma ada catatan nih. Cuma para ulama, para salafus saleh mengajarkan kepada kita jangan sampai kita tukar kelelahan kita dalam beribadah untuk urusan dunia. Maka sholat duha untuk rezeki boleh tidak? Boleh saja. Ya. Kenapa tidak dialihkan sholat duha untuk bisa masuk surga? Kan gitu. Bisa ya? Iya nggak? Maksudnya itu hanya bergeser dikit lagi, rezeki kan dari Allah. Surga juga itu kan punya Allah. Kenapa nggak kita cari yang lebih jauh? Gitu. Tapi boleh saja. Cuma kata para salafus saleh sangat disayangkan ketika amalan ibadah itu kita minta sama Allah untuk diganjarnya dengan urusan-urusan kita di sekitaran dunia ini, kehidupan kita saja. Sangat disayangkan. Allahu a'lam bishawab.